Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, untuk kali ini aku akan mengambil tema tentang nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang penuh dengan tipu muslihat ya. Ada deception di sini. Berarti dia orang yang manipulatif, orang yang banyak rahasia, orang yang tidak jujur ya. Dan kamu menjalani hubungan dengan seseorang yang selalu menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi. Maka di sini aku lihat di sini kamu disuruh untuk mengambil langkah dengan yakin, mantap untuk keluar dari zona ini. Ya, walaupun mungkin kamu di sini udah cinta banget sama dia, udah ngerasa nyaman sama dia, bucin banget sama dia, cobalah kamu untuk keluar dari zona nyamanmu itu, maka di situ kamu akan mendapatkan hasil yang besar, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa ya. Di sini ada sword and rose ya. Berarti di sini ada suatu kejelasan yang mungkin saat ini kamu sudah dapatkan. Kamu mungkin sudah tahu kebenarannya atau apa yang selama ini dia tutup-tutupi dengan kamu, tipu muslihat yang sudah selama ini dia gunakan untuk memperbudak kamu atau mempermainkan kamu, mengecewakan kamu, membohongi kamu atau apapun lah itu sebutannya. Di sini aku lihat kamu sudah jelas, kamu sudah tahu sifat aslinya, kamu sudah tahu baik buruknya dia, kamu sudah tahu tindak tanduknya ya. Aku lihat di sini ada kejelasan dan ada kebenaran yang sudah kamu pahami, sudah kamu ngerti ya, sudah kamu mengerti. Aku lihat sekarang kamu kayak mengambil langkah untuk menghormati dirimu, melindungi dirimu dengan tekad. Ya, aku lihat di sini kamu sudah yakin, mantap banget bahwa aku tidak mau lagi diperlakukan dengan tidak adil. Aku tidak mau diperlakukan dengan semena-mena sesuai suka-suka apa? Aku tidak mau diperlakukan sesuka-suka hati dia. Nah, gitu ya. Aku lihat di sini kamu sudah mantap, yakin bahwa kamu memilih untuk pergi meninggalkan dia. Walaupun di sini energi kamu twin flame, walaupun ini biasanya hubungan kalian itu walaupun ada perbedaan, tapi kalian seperti selalu dipersatukan kembali ya. Tapi twin flame ini kan karena ada perbedaan, berarti harus kalau mau bersatu harus ada keseimbangan di antara kamu dengan dia, harus sama-sama bisa seimbang. Nah, untuk menyeimbangkan kedua ketika kamu untuk menyeimbangkan perbedaan di antara kalian itu kan butuh butuh effort ya, butuh tindakan. Dan sehingganya aku lihat di sini memang ada dualitas ya, ada perbedaan entah itu dari pola pikir, dari prinsip, atau dari apapun. Terserah deh, kalian yang beda apa. Ya bisa jadi mungkin beda status pernikahan, kamu misalkan masih gadis, dia mungkin sudah duda, atau sebaliknya atau apa. Atau mungkin beda suku bangsa, beda agama, or everything apapun ada perbedaan di antara kalian yang itu membuat hubungan ini terhambat. Jadi
walaupun di sini kalian mengusahakan untuk saling melengkapi ya, tapi karena adanya perbedaan dan perbedaan ini mungkin cukup bias ya, cukup signifikan, cukup sangat berbeda lah intinya seperti itu. Sehingga hubungannya walaupun dijalani, walaupun diperjuangkan, walaupun sama-sama cinta, tapi seperti harus dipaksa untuk berpisah. Ya, walaupun mencintai tapi semakin apa ya, semakin dipaksakan semakin menyakitkan. Nah, seperti itu ya, twin flame. Oke, akhirnya aku lihat di sini memang ada pembatalan, entah ini pembatalan janji, pembatalan apalagi, apa ya, aturan ya atau apapun. Aku lihat di sini intinya ada suatu kinerja, kestabilan, ada suatu tekad ya dari kalian berdua yang memang sudah disetujui, disepakati bersama. Entah misalkan nih kalian punya janji, ini azan ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya gini, ada suatu pengakhiran, pembatalan ya, janji. Mungkin kalian pernah berjanji ingin menikah, kalian pernah janji untuk bertemu secara fisik, kalian berjanji ingin memberi ini itu, mungkin dia ingin menghadiahi kamu atau menghadiahi kamu barang atau apapun lah ya. Ada suatu mungkin yang sudah kalian tetapkan, tapi di sini aku lihat sudah kalian kalian batalkan. Ya, entah ini kamu yang membatalkan atau dia yang membatalkan, yang pasti di sini sudah kayak tidak mau tidak mau dijalani lagi lah ya, tidak mau ditunjukkan lagi. Karena di sini menurut kalian ya udahlah gitu ya, mending dibatalkan saja. Karena di sini aku lihat kalian memilih untuk stabil secara mental, secara pikiran ya. Kalian tidak mau ambil pusing, kamu tidak mau bertahan dengan situasi yang mungkin tidak membuatmu nyaman atau bahagia ya. Aku lihat di sini kamu memilih untuk membuat dirimu aman ya, bertumbuh dan tetap memiliki ketahanan dalam hidup ya. Mungkin selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu penuh dengan tekanan, kamu tidak bahagia ya, untuk bertahan bersama dia aja mungkin sulit, sakit ya, penuh dengan kekecewaan, pengkhianatan, belum lagi dibohongin terus gitu kan. Sehingga kamu ingin waras, kamu ingin sehat, kamu ingin tetap kuat, kamu tetap ingin hidup ya, melanjutkan hidup, kamu ingin bahagia. Nah, makanya di sini ya udah, apapun janji, apapun yang pernah kalian utarakan, apapun rencana-rencana yang sudah kalian buat, ya lebih baik sudahi aja. Nggak apa-apa, dibatalin aja, nggak usah terjadi ya. Karena kalian ingin sehat, kalian ingin bahagia, kalian ingin ingin sehat, ingin bahagia. Intinya seperti itu deh. Oke, kemudian dan aku melihat memang saat ini situasinya kamu kayak sudah mulai enteng ya, kehidupan kamu, pikiran kamu, apalagi pokoknya badan kamu itu terasa enteng, gak berat lagi seperti dulu yang penuh dengan tekanan, rasa stres, selalu banyak pengharapan tapi tidak ada yang terjadi. Belum lagi kamu banyak sekali ekspektasinya tapi ya hasilnya nihil ya, hasilnya tidak sesuai dengan harapan, hanya terluka, hanya capek menunggu, hanya capek terus berharap gitu ya. Sehingga sekarang ketika kamu mantap yakin berpisah dengannya atau melangkah pergi dari hubungan ini, sekarang aku lihat kamu kayak ringan gitu loh ya. Kamu menjalani hidupmu dengan ringan, kamu ikhlas ya, kamu kayak udah legowo gitulah ya, udah lapang dada gitulah ya aku lihat di sini. Dan kamu mulai beradaptasi dengan dirimu sendiri, dengan keadaanmu sendiri sekarang ya, menemukan jati diri, beradaptasi, mengubah hal-hal yang tadinya suram menjadi terang ya. Akhirnya kamu open minded ya, bahwa hidup tuh gak harus bergantung dengan seseorang. Kamu buktinya bisa hidup ya, bisa bahagia tanpa dia, tanpa harus menunggu dia. Kamu bisa
bebas, ya kan? Aku lihat di sini intinya kamu sekarang udah relax, udah enteng ya hidupnya, udah enak gitu lah ya. Apa sih, ringan, tidak penuh dengan beban, tidak lagi penuh dengan pikiran dia akan diambil orang, dia akan meninggalkan kamu, tidak akan bertemu sosok yang um, manipulatif lagi seperti itu ya. Aku lihat di sini sekarang semua hal-hal menjadi terang bagimu, dan aku lihat bahkan di sini kalian sudah ada yang healing ya, sudah sembuh dari luka hati, luka batin, dari kekecewaan ya, walaupun mungkin masih menjadi trust issue lah ya, walaupun masih menjadi trust issue dikit-dikit, tapi it's okay. Aku lihat di sini kalian mulai step by step melangkah maju, sembuh dengan masa lalu, sembuh dengan luka ya, kekecewaan atau apapun. Intinya di sini aku lihat kalian sudah ringan seperti capung ya, capungkan tubuhnya ringan ya, bisa terbang kemana saja bebas dengan cepat melesat, ya kayak nggak ada hambatan. Nah seperti itu ya. Jadi aku lihat jalan kehidupanmu seperti itu sekarang, kayak nggak ada hambatan. Aku mau mengejar cita-citaku ini, hayu. Aku mau membeli ini ya beli gitu ya, nggak perlu harus minta izin ke dia, atau memikirkan ketidaksetujuannya dia, bahwa aku nggak boleh beli ini, nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu. Enggak, aku lihat sekarang kamu bebas mau ngelakuin apa juga suka-suka hati, seperti itu ya. Kemudian ada hammer, ada palu ya. Aku lihat di sini ada penyabotasean. Mungkin sekarang kamu kayak lebih memilih untuk menyabotase dirimu untuk tidak lagi dekat-dekat dengan dia, berurusan dengan dia ya. Aku lihat di sini kamu kayak benar-benar memberikan batasan, kamu benar-benar memberikan kayak tembok besar ya, agar dia tidak mengetahui kamu. Kalau misalkan di sini kamu tidak memblokir dia ya, mungkin kamu udah masa bodoh lah intinya. Intinya kamu menyabotase dirimu agar tidak berurusan dengan dia. Karena di sini aku lihat kamu ingin membangun kembali kehidupanmu yang berkelanjutan ya. Kamu nggak mau stuck terus hanya di dia lagi, nungguin dia, berharap ke dia lagi, dia terus, sehingga jalan hidupmu hanya di situ-situ saja, sehingga jalan hidupmu tidak ada perkembangannya. Nah makanya sekarang aku lihat kamu kayak ingin membangun kembali kehidupanmu. Kamu ingin punya kelanjutan hidupmu, kamu ingin menggapai cita-citamu, kamu ingin sukses, kamu ingin bahagia, kamu ingin punya ini, pengen punya itu, pengen melakukan ini, pengen melakukan itu ya. Aku lihat di sini kamu ingin memiliki kehidupan yang berkelanjutan. Dan aku lihat juga sekarang kamu kayak dalam hidupmu, dalam dirimu, aku lihat kamu mulai bekerja untuk memperbaiki apa yang sempat tertunda, memperbaiki apa yang sempat hancur ya. Mungkin karir kamu sempat hancur, atau interaksi kamu dengan keluarga sempat hancur. Terus apalagi apapun lah yang selama ini tertunda atau selama ini sempat hancur ya, kamu perbaiki lagi. Kamu menjadi sosok yang lebih baik sekarang ya. Kamu udah awakening, kamu sudah melakukan pembaruan ya dalam dirimu. Aku lihat di sini. Wow, bahkan di sini aku lihat juga ada party. Berarti kamu saat ini ya senang-senang, have fun sama teman-teman, berlibur, menikmati waktu bersama teman-teman, bersenang-senang, bahagia, menjalani hidup melajangmu. Aku lihat di sini ya. Kalau aku lihat di sini kayak kamu mulai menjalani hidup dan menikmati masa-masa lajangmu saat ini ya. Kamu entah kemana-mana lah, suka-suka kamu ya. Aku lihat di sini ada yang mungkin ke pantai nih ya, atau have fun party dengan teman-teman, atau kumpul-kumpul dengan teman-teman, atau ya hanya menikmati waktu sendiri, melajang ya, pergi kemana, atau ya hanya di rumah tapi have fun gitu. Jadi walaupun kamu sekarang lajang ya, aku lihat di sini ya kamu have fun aja, bahagia bahkan. Oke, kemudian ini apa? Bottom of the deck ada love. Oke, bottom of the deck. Ini gimana nih? Ini energi siapa nih? Pokoknya gini, kalau aku lihat sih ya, kamu memang dulu sempat tuh kayak, wah, kalau mau masalah tentang perasaan ya, cinta kamu itu udah tanpa syarat sama dia ya. Bahkan kamu itu kayak melawan egomu untuk bisa memuaskan dia, untuk bisa membuat dia nyaman sama kamu ya. Aku lihat di sini, padahal mungkin kamu orangnya juga memang egois ya, orangnya keras kepala, tapi kalau demi dia aku lihat kamu udah jor-joran. Kamu udah melakukan banyak hal, kamu melakukan segala hal lah untuk membuat dia bisa mencintai kamu juga gitu ya.
kamu udah kasih seutuhnya kasih sayang kepada dia, rasa cinta, ya kamu sudah sangat-sangat menunjukkan sekali ketertarikan kamu selama ini ya, sehingga sampai kamu merendahkan keegoisanmu itu, ya kamu merendahkan dirimu demi untuk mendapatkan perhatian dia, demi untuk mencintai dia seperti itu. Ya, jadi mungkin bisa jadi cintamu ini ternyata tidak berbalas atau cintamu ini tidak dihargai ya. Padahal di sini kamu udah jor-joran, kamu udah memberikan kejelasannya gitu ya. Kamu tunjukkan intinya gitu ya. Kamu tunjukkan, tapi ya mungkin ini tidak dihargai atau tidak dilihat atau tidak dianggap sehingga kamu mengambil keputusan dengan siap, tegas, mantap meninggalkan dia ya, langkah maju, pergi jauh seperti itu. Oke, kita lihat cerita selengkapnya. Nggak kelihatan. Bahkan aku lihat di sini mungkin ada nih yang lagi dapat warisan ya dari keluarganya, atau kalau nggak dapat warisan ya mungkin saat ini kayak sedang menikmati rezeki nomplok ya, entah ada bonus datang atau ada kenaikan gaji atau apa nih, ada rezeki nomplok atau nggak terduga-duga ya, orang yang sudah lama berhutang sama kamu tahu-tahu bayar, bisa jadi atau apalah, pokoknya aku lihat di sini kamu kayak merasakan adanya rezeki nomplok ya. Atau bisa jadi saat ini memang keadaan keuanganmu lagi makmur-makmurnya, lagi stabil ya, lagi fine-fine saja seperti itu. Kemudian aku melihat di sini untuk masalah hubungan, sebenarnya kamu memang sangat mengharapkan ya memiliki hubungan yang makmur, hubungan yang berkonsistensi jangka panjang ya, nggak main-main. Kamu memang ingin serius, kamu ingin punya hubungan yang memiliki dasar yang kuat dengan seseorang. Terus juga aku lihat saat ini memang keadaannya kamu ingin berdamai, ingin bahagia ya, dan aku lihat di sini mungkin kamu tuh sekarang udah punya pandangan umum tentang suatu keluarga atau suatu hubungan itu memiliki nilai-nilai yang sangat klasik ya, sangat sakral seperti itu. Aku melihat di sini kayak kamu pun ingin gitu ya, kamu ingin memiliki memiliki rumah tangga bersama dengan seseorang yang memang ingin serius dengan kamu atau bertunangan, melakukan perjanjian pranikah atau melakukan pernikahan seperti itu dengan hubungan yang lebih kuat ya. Itulah yang aku lihat di sini, kamu ingin punya hubungan yang berjalan seiringan ya, terus melangkah ke depan seperti itu. Dan memang aku melihat di sini kamu itu sangat mengharapkan pernikahan dengan keluarga yang makmur, yang stabil ya. Jadi bukan hanya sekedar ada yang ngajak nikah tapi ya nggak tahu bibit bebet bobotnya, enggak juga. Aku lihat di sini memang prinsip kamu ingin memiliki pasangan yang mau berkeluarga dengan kamu dalam keadaan makmur, atau mungkin kamu yang pengen kamu makmur dulu ya, kamu makmur, kamu udah stabil dulu, baru nanti kamu berkeluarga ya. Karena aku lihat di sini kayak masalah perekonomian dalam rumah tangga itu menjadi momok bagimu ya, atau jadi trust issue bagimu, jadi sebuah ketakutan bagimu. Kamu nggak mau punya keluarga atau kamu membangun sebuah keluarga tapi tidak makmur. Itu yang aku lihat ya, memang prinsip kamu seperti itu. Tapi nampaknya memang sayang ya, selama ini mungkin kamu merasa kesulitan untuk membangun dan menjaga hubunganmu bersama seseorang ya, bersama seseorang di masa lalumu ini.
Mungkin kamu selama ini seperti menekan perasaan atau mungkin dia yang selalu menekan perasaannya, sehingga merasa sulit gitu loh untuk menjalani hubungan ya. Dan aku lihat memang kayak sekarang ya, kemungkinan dari kalian ini ada yang mungkin belum bisa untuk menerima atau membuka hati secara terbuka untuk hubungan baru ya. Ada dari kalian ini masih terbawa dengan masa lalu kalian ya, mungkin saat ini masih kayak menjadi trust issue ya, karena kegagalan hubunganmu yang kemarin dengan si ya, yang si dia itu ya, masa lalumu itu ya, karena kamu nggak mendapatkan hubungan yang indah gitu ya, justru malah lebih banyak sakitnya, sehingga untuk sekarang kayak belum ada yang siap untuk membuka hati ya, untuk hubungan baru, untuk orang baru, atau untuk ya membangun hubungan baru seperti itu. Karena kamu merasa bahwa kayak kayak apa ya, kayak ada penyesalan gitu ya, kemarin menjalani hubungan tapi perasaanmu itu cintanya tak berbalas oleh dia, sehingga kayak masih ada rasa mungkin takut ya, nanti kalau menjalin hubungan takutnya akan gagal lagi, takut cintamu tak berbalas ya, jadi masih ada trust issue di sini dalam dirimu. Terus itu juga aku lihat memang kamu juga kan memang mencari pasangan itu yang standarnya tinggi, karena itu dari kartu pertama di tarotnya aja udah Ten of Pentacles, kamu menginginkan pasangan atau keluarga yang makmur. Maksudnya keluarga antara kamu dengan si dia, siapapun nantinya yang akan menjadi pasanganmu itu, kalian makmur secara materi gitu kan. Sehingga memang kamu orangnya memiliki standar yang tinggi dalam hubungan. Mungkin nggak cuma sekedar tentang materi doang yang kamu cari ya dari pasangan, mungkin kamu juga pengen punya pasangan yang cantik atau ganteng, yang cerdas, atau apa, punya privilege yang bagus, atau punya kemampuan yang gimana gitu lah. Intinya aku lihat kamu memang punya standar ya yang cukup tinggi dalam mencari pasangan atau mencari hubungan yang yang potensial. Karena di sini aku lihat kamu memang tidak ingin rentan kembali ya, mengulang hal yang sama seperti masa lalumu. Karena di sini aku lihat kamu benar-benar merasa rugi banget, telah menjalani, telah menunggu, telah apa ya, bersama dengan orang masa lalumu itu. Ya gimana enggak, kamu sudah berkorban ya, mungkin kamu udah bertahun-tahun ngejalani hubungan dengan dia, tapi ya endingnya seperti ini, kamu tidak mendapatkan apa-apa, kejelasan mungkin nggak ada, ditambah lagi dengan dia yang orang yang selalu manipulatif, orang yang selalu banyak bohongnya gitu, sehingga kamu merasa kamu tidak mau lagi rentan dalam situasi yang sama seperti dulu, kamu tidak mau lagi dirugikan seperti dulu, seperti itu. Sehingga walaupun saat ini kalau aku lihat ya, koneksi kamu akan terganggu ya dalam mencari pasangan, tapi sebaiknya kamu sebaiknya sih segera sembuhkan ini sih ya, trust issue ini gitu ya. Karena kalau aku lihat kayak untuk masalah ini ya, masalah tentang pasangan, kamu masih menjadi trust issue itu, kamu masih menjadi suatu ketakutan ya untuk menjalin hubungan dengan orang baru. Walaupun di sini kamu mungkin sudah sembuh dengan luka batin, kamu sudah mulai relax, tapi ini masih menjadi trust issue bagimu tentang hubungan atau tentang pasangan ya. Coba untuk cari solusinya, karena kalau aku lihat saat ini kamu belum menemukan solusi gimana yang terbaik untuk bisa membuat dirimu melangkah mencari orang baru atau menjalin hubungan dengan orang baru, seperti itu. Dan aku lihat di sini mungkin memang kamu sudah kehilangan dia, sosok yang kamu cintai dulu ya. Saat ini kamu mungkin sudah putus total dengan dia, bahkan mungkin ada yang sudah benar-benar hilang perasaannya atau rasa sentimennya terhadap si orang lama, seperti itu. Ya saat ini kamu kayak udah leplong gitu ya, dia mau ngapain juga bodo amat kayak gitu. Tapi ini ada energi lain lagi. Kalau misalkan kalian saat ini sudah mulai menjalani hubungan dengan orang baru, ya, mungkin ada sebagian kalian yang sudah menjalani hubungan dengan orang baru. Aku lihat nampaknya kalian akan melangkah ke fase selanjutnya dalam hubungan kalian. Ya, kalian mulai memikirkan antara kamu dengan pasanganmu sudah mulai memikirkan tentang masa depan kalian, melihat satu sama lain di dalamnya, dan mulai mempertegas ya komitmen kalian satu sama lain, dan ingin memiliki hubungan yang bertahan lama seperti itu. Kalau kalian saat ini sudah menjalani hubungan baru
dengan orang baru. Tapi ada yang sebagian yang masih trust issue ya untuk membuka hati dengan hubungan baru seperti itu. Jadi ada 50-50 ya, ada yang sebagian sudah bersama orang baru, ada yang sebagian belum dengan orang baru. Terus itu juga kalau memang saat ini sudah bersama orang baru ya, aku melihat ini saatnya bagi kalian untuk menetapkan tujuan masa depan kalian bersama dengan pasangan ya, bekerja sama untuk mencapai tujuan kalian. Dan ingat, tetap jaga selalu komunikasi, tetap berjalan ya. Jangan kalau ada rasa bosan tapi langsung menghilang, tidak ya, jangan seperti itu. Tetap jaga komunikasi, buatlah pasangan tetap merasa nyaman gitu ya. Oke, kemudian ada The Chariot. Berarti ini indikasi bahwa sekaranglah waktunya bagi kamu untuk mengambil kendali atas dirimu, mencari tahu dengan tepat apa sih yang sebenarnya kamu inginkan dalam suatu hubungan romansa. Ya, jadi apakah memang ingin tetap stay lajang terus, atau mungkin saat ini ngelajang aja dulu, atau mau melangkah yuk cari yang baru, atau saat ini mungkin sudah bersama yang baru terus mau kemana. Nah kayak gitu ya, cobalah untuk diperjelas ya, coba ambil kendali atas dirimu, jangan ragu ya, jangan ragu untuk melangkah. Ambil kendalimu, cari tahu dengan tepat apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam suatu hubungan. Karena kalau The Chariot ini berarti itu mendorong kamu untuk bertindak setelah kamu menentukan tujuan hidupmu, menentukan tujuan kamu. Ya, ketika kamu mengambil kendali atas kehidupan percintaan kamu, ya, kamu akan lebih mungkin mendapatkan atau menuai keuntungan dari itu semua. Jadi yang penting di sini kamu tahu dulu tujuan kamu karena kalau misalkan kamu sudah punya pasangan baru, tujuan kamu adalah yuk kita menikah gitu ya. Mungkin kalian ingin menikah, maka pernikahan itu akan membuatmu bahagia gitu loh. Ya, kamu akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Mungkin yang tadinya merasa kayak berjuang sendirian dalam mencari ekonomi gitu ya. Nah, sekarang bisa berdua, akhirnya bisa memenuhi kebutuhan bersama seperti itu, bisa saling tolong menolong, membantu, atau misalkan dalam hal apa gitu. Ya, aku lihat di sini kalian akan mendapatkan keuntungan-keuntungan, menuai keuntungan-keuntungan. Nah, kalau misalkan di sini kamu masih trust issue ya dengan namanya hubungan ya dengan pasangan baru, cobalah untuk cari dengan jelas sebenarnya kamu maunya apa. Apakah iya misalkan memang mau seumur hidup single terus atau melajang terus, atau sebenarnya pengen menikah tapi belum berani untuk melangkah. Nah, itu sebenarnya harus dicari dulu tujuan kamu sebenarnya mau apa dalam hubungan percintaan. Seperti itu. Kemudian ambillah langkah. Ambil langkah, maka di situ kamu akan menemukan keuntungan bagimu. Keuntungan itu banyak hal ya, tergantung nanti semesta akan memberikan apa kepadamu. Namanya keuntungan berarti akan memberikan kamu kebahagiaan. Jadi percaya aja pada Tuhan, percaya aja pada semesta. Apa yang kamu ambil, apa yang kamu jalani, yang pasti di sini kamu mantap yakin, maka itu akan menuai keberhasilan bagimu, menuai kebahagiaan dan keuntungan yang cukup besar untukmu seperti itu. Yang penting jangan ragu gitu ya. Karena di sini kesuksesan adalah hasil dari keberanianmu, tekad dan keyakinan kamu gitu ya. Itu pesan dari The Chariot. Kamu yakin, tekad, berani dulu dalam mengambil langkah, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Percaya itu. Ya, ingat, kalau kamu memiliki Tuhan, percayalah pada Tuhanmu. Seperti itu ya. Ini pesan dari The Chariot. Kemudian Ten of Swords. Toh di sini aku melihat juga untuk tetap mengharapkan hubungan lama juga kan nggak mungkin ya, karena di sini aku lihat kamu juga udah sadar hubungan ini sudah gagal, hubungan ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi, ditambah hubungan ini menyakitkan ya, hubungannya terlalu kasar, belum lagi di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang suka menyalahgunakan sesuatu, entah itu jabatan, entah itu narkoba, entah itu apapun. Ya intinya kamu berdealing dengan seseorang yang banyak masalah deh ya. Entah dia korupsi kah, entah dia pakai narkoba. Intinya dia pernah melakukan suatu penyalahgunaan. Apalagi yang kamu harapkan dari dia, nggak ada gitu kan. Jadi lebih baik ya kamu udah sadar diri, kamu sudah tahu bahwa yang terbaik adalah melajang, atau yang terbaik adalah pergi, berpisah dari dia, karena ya bertahan pun menyakitkan. Aku lihat di sini kamu selalu sedih ya, kamu selalu merasa tersakiti gitu. Jadi sebenarnya kamu di sini sudah jelas, sudah tahu, pasti paham bahwa ya udah, pilihan tepat adalah melangkah gitu.
Tapi ya tentukan dulu tujuan kamu mau kemana. Jadi jangan the fool ya, karena di sini nggak ada the fool. Untungnya tidak ada the fool. Jadi pesannya adalah coba yakinkan dirimu dulu. Kamu tujuannya mau kemana untuk masalah percintaan ini, gitu ya. Kalaupun mau kembali juga kan justru malah menyakiti gitu. Ya udah langkah aja. Cuman melangkahnya kemana? Itu yang kamu harus tentukan sendiri gitu ya. The Magician. Ya, aku lihat di sini kamu memang berdiri dengan seseorang yang serakah, orang yang licik, manipulatif, ya. Aku lihat di sini orang yang nggak dapat dipercaya, suka menipu, ya. Mungkin kamu pernah ditipu dia, ya, dibohongi dia, seperti itu. Karena di sini aku lihat dalam konteks cinta atau hubungan memang harusnya lebih jujur ya terhadap pasangan. Nah, mungkin selama ini dia tidak pernah jujur sama kamu, ya. Dia selalu aku lihat di sini memanipulasi kamu, terus itu juga mungkin dia selalu memanipulasi berencana untuk melakukan banyak hal untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari kamu, seperti itu. Apalagi di sini aku lihat kalian sering sekali bertengkar, ya. Kalaupun ada komunikasi, kalian selalu dalam melakukan percakapan itu selalu memanas, emosian, seperti itu. Sebenarnya gini ya, kalau aku lihat kamu juga sebenarnya ngerasa bahwa dia ini menyenangkan ya, dan kamu aku lihat memang sangat percaya sama dia, ya aku lihat di sini. Dan dia juga menganggap kamu sebenarnya pasangan yang menyenangkan ya, yang bisa dia percaya ya. Cuman ya itu tadi, karena dia punya sifat yang seperti itu, dan ini bagi kalian nih yang masih melajang saat ini belum memiliki hubungan, ini menjadi menjadi momok sih bagi kamu ya. Sekarang aku lihat kamu kayak mungkin mulai bersikap sinis tentang kehidupan percintaanmu dan masa depanmu dalam hubungan percintaan ya. Saat ini kamu mungkin kayak kehilangan kepercayaan untuk mendapatkan pasangan. Kamu mungkin di sini juga kamu mungkin saat ini ingin melakukan yang terbaik aja untuk membangun kepribadianmu yang lebih jujur ya. Dan saat ini aku lihat kamu juga memang sedang membangun kepribadianmu yang tidak mau mementingkan hanya untuk diri sendiri. Ya mungkin saat ini kamu benar-benar lagi fokus dengan keluargamu, orang tuamu, saudara-saudaramu, seperti itu ya. Karena kamu sadar bahwa ya tidak boleh egois ya, itu mungkin kamu dulu orangnya egois banget ya, tapi setelah kamu mendapatkan kegagalan hubungan yang seperti ini, aku lihat sekarang kamu sudah tidak berpikir lagi untuk egois ya, tidak hanya mementingkan diri sendiri, kamu memikirkan orang-orang terkasih, terutama orang-orang terkasih ya, orang-orang tercinta kalian, seperti itu. Oke, kemudian ada the lovers, hubungan yang kalau aku bisa bilang sih hubungan yang sebenarnya saling mencintai, tapi hubungannya on off gitu ya, hubungan yang menyakitkan gitu. Jadi kalau the lovers, sebenarnya baik kamu dan dia ini memiliki gairah ya, ada ketertarikan secara fisik. Nah, bisa jadi mungkin selama ini hubungan kalian itu hanya didasari oleh gairah, oleh nafsu ya, oleh ketertarikan fisik saja. Tapi memang koneksi kalian memang lebih menjadi koneksi kalian semakin menjadi lebih kuat gitu ya. Cuman aku lihat walaupun seperti itu kayak tetap saja memberikan batasan satu sama lain, atau salah satu di antara kalian selalu memberikan batasan ya. Cuman ya itu hubungannya memang ada ikatan seksual, jadi mungkin ada pemanfaatan dalam hal seksualitas ya, mungkin hanya memanfaatkan dirimu untuk memenuhi birahinya dia atau gimana gitu ya. Tapi memang aku lihat ini juga belahan jiwa ya, belahan jiwa juga. Tapi memang ada gairah secara seksual ya antara kamu dengan dia. Terus itu juga aku melihat di sini sejauh apapun kalian berpisah, aku lihat mungkin memang selalu akan ada dorongan untuk penyatuan kembali. Jadi hubungannya sering on off ya.
Ya, walaupun kalian selalu berjalan berlawanan arah, tapi selalu dipersatukan lagi. Selalu terhubung lagi, seperti itu ya. Hubungannya on off gitu. Terus itu juga memang ada ikatan yang luar biasa kuat di antara kalian, karena kalian ini kan belahan jiwa ya. Dan aku melihat di sini memang cinta ini akan menemukan jalannya ya kepada orang yang memang menjadi cinta sejatinya. Ya, jadi aku lihat memang hubungan kalian ini bukan hanya sekedar ketertarikan, tapi ya itu tadi aku bilang, ini bukan hanya sekedar ketertarikan, tapi ini juga udah sampai gairah seksual gitu ya. Aku melihat bahwa kamu sebenarnya sayang sama dia, dia juga sebenarnya sayang sama kamu, karena di sini aku lihat ada energi yang sangat mendalam, bahkan energi seksualnya juga intens ya. Kamu dengan dia memang memiliki hubungan yang sangat mendalam. Jadi biasanya hubungan mendalam tuh ya mungkin instingnya kuat ya, tanpa kalian ada komunikasi, kalian seperti merasakan tahu gitu ya apa yang sebenarnya terjadi satu sama lain, seperti itu ya. Dan aku melihat memang akan ada indikasi menjadi lebih kuat nih hubungan kalian, mungkin akan bisa dipersatukan kembali. Ada kemungkinan seperti itu. Karena The Lovers ini mewakili bahwa kamu dan dia mungkin akan berbagi ikatan secara spiritual, emosional, mental, fisik ya. Yang notabene memang ini juga yang kalian impikan, kalian harap-harapkan ya selama ini gitu ya. Cuman untuk bisa merealisasikan ini itu juga butuh pengorbanan ya, butuh untuk saling berkorban untuk menemukan hubungan yang bisa dipersatukan ini gitu. Kalau misalkan nggak ada perjuangannya, nggak ada pengorbanannya, nampaknya akan butuh waktu lama, tapi kalian akan selalu terhubung. Yang ini bukan. Dan ya kalau aku lihat di sini untuk bisa bersama ya, karena di sini kan aku lihat juga twin flame, kemudian ada belahan jiwa, soulmate ya, twin flame dan soulmate. Itu tadi tergantung dari perjuangan kalian dan pengorbanannya kalian berdua. Kalau misalkan memang di sini mau adanya perubahan, mau adanya high level soulmate, ada keinginan untuk menyetarakan ya perbedaan di antara kalian, kemudian ada yang mau saling berkorban, mau saling ada yang memahami, mengalah gitu ya, maka hubungan ini mungkin bisa terjadi suatu komitmen ya, karena di sini namanya The Lovers itu sebenarnya memang sama-sama saling mencintai, cuman karena ini ada twin flame juga, berarti kan ada perbedaan. Terus juga The Lovers itu kan bukan berarti harus bersama-sama juga, enggak, bisa jadi juga tidak bersama, tapi kalau maupun bersama itu tadi harus ada pengorbanan dan harus kalian harus bisa menjadi orang yang tepat bagi dia, dia bagi kamu. Nah makanya itu kalian harus bisa menghilangkan perbedaan, atau apa sih sebutannya, mencari lah ya titik tengah dari perbedaan kalian gitu loh ya, karena yaitu The Lovers mungkin kalian bisa memulai dengan komitmen tetapi dengan orang yang tepat, semuanya mengarah pada pertumbuhan. Jadi kalau misalkan nih dengan orang lama mungkin adanya mau perubahan, maka kalian bisa bertiling dengan orang lama. Tapi kalau ternyata orang lama ini tetap tidak bisa dan kamu sudah juga tidak kuat ya menunggu dia, ya maka kamu akan dipertemukan dengan soulmate-mu yang lain gitu ya. Yang pasti adalah The Lovers ini kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang tepat bagimu agar kamu bisa memiliki hubungan yang bertumbuh gitu ya. Jadi siapapun yang nantinya akan menjadi jodohmu, yang pasti sekarang adalah mantap pergi dari zona nyamanmu ya. Dan aku lihat di sini ya kamu sebagian sudah ada yang mulai apa itu namanya tadi, melangkah maju ya. Bahkan di sini ada yang sudah memulai menjalani hubungan dengan orang baru. Nah bisa jadi soulmate kamu adalah orang baru ini, karena di sini kamu akan dipertemukan dan dipersatukan dengan seseorang yang tepat bagimu dan akan ada pertumbuhan. Nah, dilihat lagi hubungan kamu dengan orang baru ini apakah ada perkembangannya. Siapa tahu memang inilah orang baru ini yang akan menjadi soulmate-mu yang bisa bersanding denganmu. Gitu ya. Oke, kemudian di sini ada King of Sword
Di bottom of the deck-nya ada King of Sword. Oke, kalau aku rasa kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang nantinya bisa bersama kamu adalah dengan orang yang memiliki kebiasaan. Mungkin dia suka misalkan kebiasaannya adalah setiap pagi harus sarapan, atau dia punya kebiasaan, apa ya, kebiasaannya apa deh, mungkin seminggu sekali harus berenang misalkan, ya apalah pokoknya dia punya kebiasaan, dia orang yang pintar sekali mengendalikan dirinya, orangnya memang otoriter ya, orangnya modis, terus itu pola pikir dia, pemikiran dia itu adalah uang, 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 materi, 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 kayak gitu ya. Ya, orang yang pekerja keras seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini apa ya? Orangnya itu kayak analitik gitu loh, analitis banget ya. Orangnya jujur, bermoral, beretika. Mungkin ada nih sebagian yang mungkin pekerjaan di bidang peradilan, militer, polisi, atau penegak hukum ya. Kalau nggak di bidang itu, kemungkinan ya mungkin dia orangnya adil ya, orangnya adil, bisa membedakan mana yang baik dan benar ya, orangnya mengikuti aturan ya, yang berhubungan dengan apa ya, mematuhi aturan hukum ya, orangnya kayak saklek gitu ya, orangnya saklek. Jadi nggak suka apa itu namanya, melakukan penyalahgunaan, atau dia nggak suka melawan hukum yang kayak gitu-gitu ya. Orang yang adil ya, bisa jadi pekerjaan dalam peradilan, militer, polisi, penegak hukum, atau dia mungkin dalam bidang lain tapi orangnya itu sangat menghormati hukum dan mematuhi peraturan seperti itu. Orangnya seorang pria dewasa yang tenang. Kalau misalkan kamu pria, ya berarti dia wanita yang sudah dewasa, tenang, disiplin, cerdas, jujur, kuat, berpikir jernih, logis, rasional, ya. Terus itu juga dia orang yang suka menggunakan otaknya daripada emosinya. Terus itu juga dia ini orang yang tidak suka mengungkapkan perasaan di depan orang lain. Jadi kayak agak bad cool gitu loh. Agak bukan bad cool sih, lebih tepatnya apa ya? Kayak misterius gitu. Dingin, yang kayak gitu ya. Orangnya dingin, cuek. Nah, yang kayak gitu. Orang yang nggak suka mengungkapkan atau sesumbar atas perasaannya terhadap orang lain. Dia adalah pembicara yang hebat. Dia orang yang setia, suka melindungi orang-orang terdekatnya. Dia akan sangat melindungi orang-orang terdekatnya, orang tercintanya, keluarga, pasangan, anak, or everything. Pokoknya orang-orang yang terdekat, orang yang tersayang, seperti itu ya. Dia orang yang sangat baik dalam situasi terstruktur ya, terutama dalam membuat jadwal ya, jadwal pekerjaan, jadwal kehidupan dia. Mungkin dia orang yang suka kayak ngebuat jadwal loh, setiap harinya dia harus bangun jam sekian, terus nanti buat alarm lagi, sarapan harus jam sekian, nah kayak gitu ya, orang yang terjadwal agar kehidupan dia tuh terasa efektif gitu ya. Terus itu apalagi ya, mungkin gini sih, dia orang yang mungkin akan suka mengganggu kamu ya, karena dia orangnya kan otoriter, orangnya tiran ya. Jadi dia mungkin suka apa sih, suka mengganggu kamu gitu ya. Terus itu juga skenario terburuknya ya, dia orangnya dingin ya, dingin atau penyendiri, tiran ya, otoriter kayak gitu. Terus itu orangnya sangat analitis dan tidak memihak ya. Dia orang yang suka sekali dengan dia orang yang benar-benar mematuhi peraturan, orang yang bisa diandalkan ya. Bahkan kalau misalkan dia ini lagi bekerja atau menjalankan tugasnya, dia orang yang sangat serius gitu. Dia adalah orang yang sangat akan menyukai kamu karena kamu itu apa ya, di mata dia menjadi pasangan atau kekasih yang secara intelektual, fisik, emosional itu dia suka banget. Ya dia suka sama kamu itu karena kamu cerdas, karena kamu mungkin fisiknya sesuai dengan kriteria dia, terus itu secara emosional mungkin dia suka gitu ya, kamu mungkin lebih dewasa atau gimana ya, pokoknya dari dirinya kamu dia suka dari 3 itu gitu ya. Dan dia itu
akan bisa menjadi pasangan yang selalu bisa mendorong kamu untuk mencapai kesuksesan dan menjunjung tinggi standar kesuksesan ya. Berarti nih orang itu kayak ambisius ya untuk sukses. Jadi dia pengen cari pasangan tuh yang mau mendukung dia ya, dan juga punya sikap ambisius untuk mengejar kesuksesan. Kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Makanya di sini ada Ten of Pentacles. Kamu akan mendapatkan cerminannya kamu. Karena di sini kan kamu pengen punya keluarga yang mapan ya, mapan. Dia pun kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang sama pemikiran atau prinsipnya. Pengen juga punya pasangan yang mapan juga. Karena di sini dia ambisius orangnya, sama ya. Oke, selamat bagi kamu yang mungkin kalau sudah bertemu dengan karakter orang yang seperti ini, mungkin dialah yang akan menjadi pasanganmu. Tapi kalau yang belum, ya udah sabar ya. Selesaikan aja dulu dengan healingmu, nikmati aja momenmu. Gitu, oke? Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada The Lovers tuh Gemini sama Cancer. Itu saja. Jadi ke-12 zodiak ada semua ya. Jadi tidak usah dibuat pusing kalau memang ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Dia ini bisa soulmate-mu, bisa masa lalumu ya. Tergantung siapa yang ingin kamu fokuskan di pembacaan ini. Oke? Atau bisa jadi ya keduanya yang kamu fokuskan, ada semua angkanya di sini. Jadi berbijak saja ya. Ada 9, 22, 25, 23, 18, 10, 14, 6, 7, 28, 26, 29, 16, 21, 19, 15, 20, 12, 17, 11, 3, 13, 4, 5, 27, 8, 24, 1, 30. Bulannya ada Maret, Juli, November, April, September, Februari, Desember, Oktober, Januari, dan Mei. Sionya bisa sio kamu atau sio dia yang kamu mungkin sudah terfikirkan siapa orangnya ya. Nah itu oke. Ada sio babi, ada sio kambing, sio macan, sio ular, sio kerbau, sio anjing. Kalau misalkan tidak ada yang terpikirkan oleh kamu, oh berarti ini kemungkinan belum datang ya. Nah tapi ciri-cirinya kemungkinan yang akan datang seperti itu orangnya. Ada kerbau, anjing, ayam, monyet, tikus, dan naga. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Y, P, Q, C, Z, F, B, H, D, X, V, R, O, T, G, K, U, A, L, M, E, W, S. Kurasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.